teman-teman, welcome back to my channel. Seperti janji aku beberapa hari lalu, aku bakal buat vlog bareng sama Grogu ya. Siapa sih Grogu tuh? Oke, kalian akan tahu sebentar lagi. So let's meet our Grogu. Hai teman-teman, oke, seperti janji aku mau kenalin kalian ke binatang-binatang kesayangan aku sama Marek. So di sini aku punya 3 peliharaan. Yang sebelah kanan ini ada Sinta sama Rama. Jadi ini burung lovebird kalau lebih terkenalnya di Indonesia gitu ya, atau di tempat lain. Tapi kalau di Belanda itu lebih terkenalnya mereka dengan nama Agapornis gitu. So ini cewek sama cowok teman-teman. Yang sebelah kanan gitu ya, sebelah sana itu namanya Sinta, dia yang cewek. Yang sebelah kiri dia yang cowok, namanya Rama. Kalau yang dua ini dia lebih seneng main gitu ya. Jadi seminggu sekali tuh aku suka keluarin mereka gitu loh. Jadi mereka suka berterbangan di ruangan ini. Kalau yang ini tuh mereka nggak terlalu bisa sama tangan kita karena kita belinya belum hantam. Jadi hantam itu belum jinak gitu loh. Nah sedangkan kalau yang si Grogu ini kita belinya dari dia baby. Jadi baru lahir kita udah pesen terus dia nggak sabar mau keluar. Habis itu setelah berapa minggu umurnya baru kita datang pilih gitu kan. Setelah pilih baru kita bisa bawa pulang setelah dia bisa makan sendiri. Kalau di Belanda itu kalau misalnya kita pesen burung dari baby, kalau dia belum bisa self standard gitu eatennya, kalau dia belum bisa makan sendiri dia nggak boleh dibawa sama kita gitu. So kali ini aku mau kenalin kalian sama Grogu, ya kan? Hey, kan ik wachten ya? Halo Grogu. Halo, zeg dan halo. Hey, ik ben Grogu. So, jadi Grogu ini dia kalau kalian lihat di sini di kakinya ada kayak gelangnya gitu. Ada warna ungu, bentar deh, coba ya tuh. Jadi kalau di sini itu beli burung itu gimana ya? Nah, kalau di Belanda itu biasanya itu ada kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia ada kita modelnya kayak OLX gitu ya. Nah, kalau di sini ada namanya Marktplaats. Itu juga mereka jual-jual barang-barang second atau yang jual barang pribadi gitu loh. Jadi secara perorangan. Kita bisa beli burung dari situ juga. Cuma biasanya kalau beli burung di situ itu dia tidak ada kodenya gitu loh. Jadi aku juga baru tahu gitu ya semenjak aku di Belanda dan semenjak baru punya peliharaan ini. Ternyata kalau di sini tuh beli burung itu nggak sekedar beli burung. Jadi kita dapat kayak gini loh teman-teman. Dapat sertifikatnya kayak akte lahir dong. Jadi di sini tuh kelihatan jadi jenis burungnya apa, terus kode nomornya berapa, habis gitu juga di mana kita belinya, nama tokonya, segala macam sama kode-kodenya juga. Jadi kodenya itu di gelangnya tuh ada nomor-nomor kode gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan dia hilang suatu saat terus ada yang nemuin gitu ya. Terus yang nemuin itu kalau misalkan dia baik dia akan lapor. Ketika dia lapor nanti kelihatan kan kodenya itu. Nah kodenya itu bisa dicari. Dan dengan kodenya itu bakalan tahu siapa yang pemilik burung ini dan itu bisa kembali lagi ke kita gitu ya. Dan yang spesialnya teman-teman di Belanda itu yang sangat menghargai tentang apa ya namanya hewanan gitu ya. Di sertifikatnya tuh ada logonya juga gitu loh. Jadi ada stempelnya dari laboratorium. Jadi laboratoriumnya ini dia mengeluarkan sertifikat ini untuk menandakan kalau dia sudah dites DNA. Jadi sudah tahu kalau dia jenisnya laki-laki, terus sudah tahu, jadi dikasih kode-kode gitu dah kurang lebih teman-teman. Nah ini kebetulan si Grogu ini dia belum terlalu tua, jadi belum terlalu dewasa gitu maksudku. Jadi masih setengah baby. Waktu kita ambil itu dia umurnya berapa yang? Begin Januari. Jadi dia lahirnya tuh Januari tapi tanggal pastinya kita nggak tahu. Cuma dia sekarang ongeveer kurang lebih umurnya 8 atau 9 minggu. Jadi dia masih baby kicik-kicik gitu. Pas na 7 weken mag hij, zeg maar. Ya karena kalau di Belanda itu rata-rata yang kita tahu gitu ya setelah umur 7 minggu biasanya normalnya baru boleh diambil burungnya gitu. Tapi itu juga dilihat kalau misalkan setelah di atas umur 7 minggu dia belum bisa makan sendiri gitu ya. Itu nggak boleh dibawa sama kita. Jadi mereka harus pastikan kalau burungnya tuh oke dulu baru bisa kita bawa. So jadi oke banget kan. So itu for your information aja gitu loh guys. Buat info buat kalian aja. Jadi kalian tahu kurang lebih kok di Belanda tuh gimana sih mau beli burung segala macam. Tapi itu balik lagi ke kalian. Kalau seandainya misalkan nanti kalian mau beli burungnya via yang Marktplaats gitu ya atau OLX kalau di Indonesia boleh juga nggak masalah. Cuma biasanya yang di situ
harganya lebih murah, cuma ya itu kadang dia nggak ada kayak sertifikatnya ini atau nggak ada kode di apa namanya di kakinya gitu. Dan kadang juga apa namanya bisa juga dapat yang kayak sertifikat gini sama aku yang aku punya, dan harganya lebih murah daripada yang di toko. Cuma kan kita nggak tahu ya, nggak maksudnya nggak selalu ada gitu loh teman-teman, nggak selalu 100% banyak yang pakai sertifikat gini. Jadi kalau aku sama Marek lebih memutuskan langsung di tokonya aja gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh gampang, misalkan apa namanya kita komplain atau tanya-tanyanya gitu kalau misalkan ada kurang tahu informasi. Dan juga kalau misalkan burung ini nanti ada apa-apa gitu ya, itu ada garansinya teman-teman gitu. Jadi kita bisa komplain ke sana. So, sekedar informasi itu aja. Sekarang kita bakal kenalan sama Grogu. Ulang is dia by ons thuis. 2 weken. Oke, jadi dia ini udah sekitar kurang lebih 2,5 minggu gitu loh di tempat kita tinggal. Dalam waktu 2,5 minggu ini, selama dia sudah ada di rumah ini, kita udah ajarin dia macam-macam, mulai dari lompat ke kita atau lompat ke tempat lain. Pokoknya kita ajarin yang macam-macam. Oh ya, ada satu informasi lagi. Jadi kalau di Belanda itu, aku nggak tahu ya di negara lain, kayaknya sih bisa juga ya. Setahu aku di Belanda, yang kemarin kita dapat info itu, jadi kalau seandainya nih aku pengen bawa Grogu jalan-jalan, karena kan aku sama Marek selalu pulang ke Indonesia, dan biasanya kalau kita pulang ke Indonesia nggak mungkin cuma 2 minggu 3 minggu karena kan sayang waktunya gitu loh. Nah, jadi kita tuh bisa buatin paspor buat si Grogu, jadi dia bisa ikut dalam pesawat gitu loh teman-teman. Jadi ya aku juga sempet kayak, oh gitu ya, ternyata burung bisa punya paspor juga gitu. Jadi kita memutuskan untuk kalau seandainya nanti Grogu sudah lebih dewasa, kita mau buatin paspor buat dia. Jadi kalau misalnya kita ke luar negeri, ke Indonesia atau entah kemana gitu ya, kita bakal bawa dia gitu. Karena supaya dia tetap jinak gitu. Nanti karena kalau terlalu lama kita nggak ketemu, nanti dia akan liar lagi gitu. Maar het is een paspoort die je van de dokter krijgt. Dus het is een paspoort van zijn gezondheid. Ya, terus jadi paspornya itu kita nggak asal buat teman-teman. Paspornya itu kita harus dapetin dari dokter. Karena harus dicek dulu kesehatannya, apa dia memiliki kesehatan jiwa dan raga yang baik untuk diajak pergi keluar. Kalau misalkan nggak oke gitu, kita nggak akan dikasih paspornya gitu. So, jadi untuk urusan perhewanan gitu ya, maksudnya untuk hewanian gitu. Itu tuh benar-benar bagus menurutku di Belanda gitu ya. So kita langsung kenal aja sama Grogu. Hallo Grogu. Hallo Grogu. Wat ga je doen? Je kan niet meer wachten hè? Ja, wil je naar buiten? Acrobat. Aduh zeg. Nah, gaan we naar buiten? Ya, kijk dan. Jadi teman-teman kalau aku udah pegang itu dia udah nggak bisa. Jadi dia udah tahu pintunya gitu loh. Jadi kayak langsung pengen keluar gitu. Halo Grogu, kom maar. Hallo, ga maar hallo zeggen. Nee, niet bijten. Ja, hallo. Ja, Grogu, kom. Ja, Grogu, kom. Goed zo, kom. Nog een keer, goed zo. Nah jadi teman-teman biasanya kalau aku habis ngajarin dia atau aku habis apa namanya ngelatih dia tuh aku suka kasih kayak beloning gitu loh, apa kayak, jadi aku suka kasih dia upah gitu loh teman-teman. Kalau kalau dia habis aku minta dia suruh ngapain terus dia kerjain, pasti dia akan aku kasih ini. Stop up. Husso, stop up. Grogu stop up. Husso. Jadi aku selalu kasih dia kayak upah gitu kalau misalkan dia ngelakuin apa yang kita minta. Ya Grogu, that is ya. Jadi biasanya kalau habis keluar dari kandangnya dia, aku kayak ajak, ayo sini dulu, kenalan sama tangannya kita lagi, baru kita ke yang lain-lain gitu. Tapi dia tuh sering banget loh di pundak gini gitu. Biasanya lebih seneng di sini, apalagi kalau misalkan aku buka rambutku. Kalau misalkan aku buka rambutku, dia langsung kayak tidur gitu di tengah-tengah rambut, karena dikira kayak sarangnya gitu. Iya, kom maar. Dia tuh seneng banget kalau dikeluarin teman-teman. Kom, stop up. Nog een keer, Grogu stop up. Goed zo. No, dia juga bisa turun gini. Stop off. Goed gedaan zeg. Stop off. Draaien. Zo, goed zo Grogu. Goed zo. Jadi aku udah ajarin dia buat puter tuh draaien gitu aku bilangnya, terus stop off gitu.
naik ke jari aku, atau step up itu turun gitu ke sini. Ya, terus dia juga bisa main di kayak, udah bisa kayak main di, ya, main di terowongan gitu loh. Step up, step up, step up, step up, draya, hutso. Jadi aku tiap kali dia abis ngelakuin apa yang aku minta, aku biasanya selalu kasih dia upah supaya dia tahu, oh jadi aku mesti buat itu supaya dapat upah gitu. So, ini namanya terowongan, kita bilangnya tunnel kalau di bahasa Belanda. So, grogu tunnel. Nih, tunnel. Kadang dia suka salah gitu loh, karena ini juga kayak terowongan kan, jadi dia salah masuknya ke sini, terowongan yang gede. Nah, there's a grogu tunnel, kom. Hutso, step up, hutso, step up. Step up, hutso, tunnel. Step up, hutso. Oh, hutso. Biasa tuh kalau bahasa Belanda hutso itu artinya kayak dalam bahasa Inggris kayak good boy gitu loh, kayak duh pinternya gitu ya. So, di sini tuh aku lagi ngajarin dia untuk dia udah mulai bisa di sini. Kom ya. Hutso. Hai bos, apa dong? Grogu belanja. Stop up. Here. Here, Grogu. Hutso. Jadi udah ngerti gitu loh teman-teman. Terus juga aku lagi ngajarin dia main basket, tapi dia belum bisa ambil bolanya. Jadi pelan-pelan dulu. So next kalau misalkan dia udah bisa main basket, aku bakal kasih lihat ke kalian. Grogu, kom here. Up the trap. Hutso. Jadi kalau bahasa Belanda tangga bilangnya trap gitu ya. Jadi aku bilang up the traps gitu. Ya. Hana bova here. Hana bova. Come on. Oh, dia lagi. Biasanya kalau dia belum selesai makan, aku suruh dia nggak mau kerjain. Good so. Now andere dingen doen ya. Stop up. Oh, dia belum selesai makan teman-teman. Ya, schatje, kom maar. Stop up. Good so, stop up. Draai. Good so. Iya. Tau nggak sih kayak baby. Kom maar, stop up. Oh, kayak op the trap. Ya, mereka punya gevraagd ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan aku nggak minta teman-teman, aku nggak nyuruh dia gitu, tapi dia kerjain aku nggak kasih karena dia bakal aku kasih upah kalau misalkan aku minta gitu loh. Supaya dia nggak kebiasaan ngerjain apa yang nggak kita minta. Ya, stop up. Nah, ini dry. Tapi kadang-kadang teman kalau misalkan dia capek, dia lagi udah bosen gitu. Jadi dia kepalanya agak error. Aku suruh dia masuk ke terowongan, dia puter. Terus aku suruh stop off, dia puter juga. Jadi dia pening dia palanya. Stop off. Good so, stop off. Tuh, kadang dia juga kemarak gitu. Nah, sekarang nih aku mau coba dia untuk ulung. Oke, itu kan dia seneng banget di sini. Kom. Oke. Grogu. Goed zo. Daar. Goed zo. Kom. Goed zo. Daar. Nog een keer. Daar. Kom terug. Grogu. Goed zo. Nah, hier. Alsjeblieft. Gitu teman-teman. Ya Grogu. Saya teman-teman gitu kurang lebih. Iya Grogu, kom maar. Goed zo, stop. Goed zo. Hier, tadi belum. Iya. Dan dia tuh pintar loh teman-teman. Jadi kayak misalkan aku ngambil gitu, dia udah tahu tempatnya. Tapi dia kalaupun nih, misalkan ini tempat makanannya sebelahnya, dia nggak akan ambil. Karena dia tahu kalau itu nggak boleh diambil. Karena dia tahu kalau misalkan itu hanya aku yang boleh ngasih dia. Ya, stop off. Goed zo. Aduh, kepleset saya. Aduh, stop off. Goed zo. Tuh kan, dia nggak akan berani ngambil. Kom. Ya baby Grogu. Gitu teman-teman. Kurang lebih aku kasih infonya kalau misalkan kalian lagi di Belanda, bukan kalau misalkan kalian tinggal di Belanda dan berpikiran untuk memiliki peliharaan burung, kalian bisa tahu infonya kurang lebih seperti itu. Ya Grogu. Ya Grogu. Halo. Kom Grogu. Kom. What can you do? Schatje, kom maar. Goed zo. Stop af. Naar de
Naruto, Grogu. Oh, ya, apa dah? Tuno. Kusu. Itu teman-teman. Ini sini. Iya. Terus dia tuh seneng banget loh kalau misalkan aku pegang-pegang dia punya kepala, tapi itu juga nggak setiap kali gitu loh. Kalau misalkan udah agak santai gitu, karena maksimal itu teman-teman kalau ngelatih 10 menit per sekali latihan, nggak boleh lebih, karena kalau nggak dia akan error. Ya Grogu. Tenang. Halo, tenang. Dry. Gitu. Ya Grogu. Hey Grogu. Halo. So ya teman-teman, semoga itu bisa jadi info yang bermanfaat buat kalian. Tips-tips ya kalau misalkan kalian pengen punya peliharaan kayak yang aku punya ini. Tapi ini nggak hanya berlaku untuk burung yang sejenis aku aja, jadi ada burung-burung yang lain juga. Dan sebenarnya burung yang aku punya yang satunya lagi itu juga sama prosesnya, cuma aku lebih memilih itu waktu itu yang tidak berkode karena waktu itu lebih murah, dan waktu itu aku kesana tuh kayak dia tuh kayak manggil-manggil gitu loh, jadi hatiku tuh jadi nggak tega, jadi aku beli aja gitu. Lalu untuk urusan harga gimana? Oke, jadi kalau misalkan harga tuh gini teman-teman. Kalau yang burung yang ber-DNA atau bersertifikat seperti Grogu, dia harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang tidak bersertifikat. Karena kita kan harus bayar Nenek Dun. Karena kita harus bayar untuk tes DNA-nya, lalu untuk di laboratoriumnya gitu loh. Kadang-kadang dia juga suka gigit kan teman-teman, ya namanya juga hewan ya kan, kadang-kadang juga adalah salahnya gitu. Tapi yang aku senang dari Grogu ini, dia kalau misalnya kita bilang nay gitu, dia langsung nggak kerjain lagi, dia langsung kayak stop, oke. Jadi dia tuh kayak langsung, aku biasa bilang need bite gitu, artinya jangan gigit, nay jangan gitu, need do, aku bilang jangan lakukan itu, aku bilang jangan buat itu, dia ngerti, dia langsung kayak nggak kerjain lagi gitu. So, tapi aku juga punya cerita sedikit tentang waktu sebelum aku ambil ini bawa pulang. Jadi waktu itu sebelumnya aku kan udah pesan gitu ya. Nah sebelum aku ngambil ini, kita jadi kayak seminggu sebelum kita ambil ini tuh kita boleh milih mau yang mana gitu. Jadi waktu itu kita udah milih dong, aku sama aku udah milih, oh maunya yang ini. Tapi ternyata pas hari H aku ke tokonya, mereka buat kesalahan teman-teman. So gitu ya teman-teman, jadi aku cerita sedikit gitu. Jadi pas aku ambil gitu ternyata burung yang aku pilih, ya burung yang kita pilih itu ternyata dikasih ke orang lain. Aku sempet sebel kan, kayak kalau tahu gitu kan mending aku nggak usah datang gitu untuk milih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga kita semua pernah buat kesalahan kan gitu ya. Aku juga nggak mau ribut, karena kalau ngeribut juga nggak akan menyelesaikan masalah gitu kan. Juga burungnya kalau kita ribut, ya burungnya juga udah nggak ada gitu loh. Jadi buat apa melakukan hal yang percuma gitu. So jadi aku tanya dong sama mereka kayak terus gimana nih penyelesaiannya, aku bilang gitu. Terus dia bilang ini masih ada 3 burung yang jenisnya sama juga, kalau kalian mau kalian bisa pilih salah satu dari itu. Terus aku pikir juga gini, oh iya ya, seandainya kalau misalkan aku udah pilih burung ternyata burungnya nggak mau sama kita, maksudnya nggak ada hati sama kita, nggak cocok gitu ya, nggak klik, ya percuma juga kan gitu kan. Kita harus cari yang klik sama kita. Jadi ada hikmahnya juga teman-teman. So tiap masalah tuh dipikir ringan aja loh teman-teman gitu. Akhirnya di situ waktu itu ada 3 burung kan, jadi kita kayak masukin tangannya kita gitu, yang mana yang mau sama kita gitu. Ternyata si Grogu ini tuh aktif banget, dan dia tuh salah satu burung yang paling aktif di antara burung-burung yang lain gitu. Jadi ada 2 burung lagi. Aku tuh kan seneng sama yang nyempluk gitu loh, seneng yang ginu-ginu, seneng sama yang pokoknya gemes, yang bikin gemes gitu. Ada 2 burung lagi, itu tuh kayak lebih gendut daripada Grogu gitu. Jadi dia tuh gemesin gitu loh. Aku pengen itu kan. Aku boleh bilang sama Marek, aku mau yang itu. Terus tapi mereka berdua ini masalahnya dia nggak mau
ke kita gitu loh. Jadi kita bolak-balik deketin ke mereka nggak mau. Sedangkan si Grogu ini belum kita masukin tangan, dia langsung keluar terbang dari kandangnya itu. Jadi kan kandangnya kayak setengah dibuka gitu loh teman-teman di apa namanya di tokonya gitu. Terus dia keluar gitu terus dimasukin lagi kan sama yang punya sama pemilik tokonya. Terus pemilik tokonya ya udah kalian pilih-pilih aja dulu. Nah, terus kita ditinggal, kita pilih-pilih dong. Abis kita pilih-pilih si Grogu yang deket sama kita. Abis itu kita pinggirin Grogu kan, kita mau coba sama burung yang lain, maksudnya yang sejenis itu juga, cuma yang burung dua yang aku bilang agak ginu-ginu itu. Terus kita coba deketin tangannya berdua sama aku sama Marek, deketin ke dua burung itu. Dia nggak ada reaksi apa dia kayak cuma oke. Oh, dia cuma kayak lihat doang gitu loh, kayak oke gitu, kayak kayaknya nggak ada reaksi apa. Tapi teman-teman tau nggak sih, pas kita deketin kedua burung yang lain itu, dia itu si Grogu tuh ngikutin kita dari belakangnya burung-burung yang lain itu, dan dia tuh narik tangannya aku sama Mark gitu loh teman, kayak aku aja kayak gitu. Terus aku kayak ya aku kan perasaan ya teman-teman, jadi aku tuh kayak oke udah ya ini aja lah yang kayaknya ini emang buat kita gitu. Ternyata dong sampai rumah dia tuh kayak seneng banget kita masukin ke kandang barunya. Dia tuh kayak apa ya, dia kayak langsung diem gitu, lihat kanan kiri, dan adaptasinya tuh cepet banget, jadi nggak lama gitu. Nggak kan kadang ada ya hewan yang kayak sedikit frustasi kalau misalkan dipindahin ke tempat yang lain. Dia tuh nggak, kayak langsung gampang aja, dan tiap kali dia ajarin dia nangkepnya cepet banget. Jadi kalau misalkan karena dalam waktu 1 minggu kita udah ajarin semuanya, jadi dalam 1 minggu tuh dia udah bisa terbang kemana-mana, udah ngerti kayak stop up, stop off kayak gitu-gitu, dia ngerti gitu loh. Dan kan kita ada teman juga kan, jadi temannya Marek di tempat kerjanya Marek tuh ada yang pelihara burung kayak gini juga. Dia juga cerita sama temannya Marek. Jadi si Marek ini juga cerita sama temannya, dia bilang, aku ajarin dia gini loh, sekarang dia udah bisa gini. Terus kita udah videoin kan, kita kasih lihat videonya, kata dia gini temennya, wah cepat banget ya, biasanya nggak secepat itu loh, bisa sampai ngerti kayak gitu. Tapi setiap burung beda-beda ya, cuma normalnya nggak banyak burung yang cepat nangkapnya seperti itu, maksudnya nggak dalam waktu 1 minggu udah bisa ngelakuin banyak hal kayak si Grogu. Jadi mungkin ya dibalik semua masalah ini ada hikmahnya teman-teman. So selalu bersyukur dengan apapun yang kalian alami ya. Itu kata-kata bijak dari Ibu Benik. Maya, oke. Terakhir aku mau bahas soal harganya teman-teman. Oke, kalau harga itu dia tergantung ya. Kalau yang kayak Grogu ini kan dia, karena aku ngambilnya dari Dierenwinkel, jadi toko toko binatang gitu ya. Itu harganya menurut aku untuk pasaran harga untuk harga pasaran toko binatang itu ya standar ya, karena kita belinya dapat sertifikat yang aku bilang tadi, terus dapat tes DNA-nya. Jadi kita bayarnya sedikit lebih dibandingkan beli perseorangan, karena kan itu istilahnya kayak beli emas gitu ya, terus bersertifikat gitu loh teman-teman. Tapi kalau beli perseorangan kan itu lebih murah lah ya. Karena kan kadang ada orang yang mau biar cepat pergi, maksudnya biar cepat terjual gitu loh teman-teman, ada juga. Tapi nggak memungkiri juga kalau di website yang aku bilang itu ada juga yang memang contohnya seperti Grogu ini, dan harganya juga lebih murah dibandingkan harga toko. Cuma kan kita nggak tahu persis kondisi badannya, kesehatannya sejauh apa. Kan bisa aja orangnya bilang kayak ini masih sehat, tapi kan kita nggak tahu persis selama dia tinggal di rumahnya orang itu bagaimana gitu loh. Jadi sebenarnya itu tuh lebih ke untung-untungan aja gitu, lebih ke kalau kita ngerasanya ya udah pengen beli ya beli aja gitu. Tapi kalau aku sama Mark lebih milih mendingan di di Winkle-nya aja gitu. Jadi lebih terpercaya gitu. Dan lebih baik belinya dari baby supaya dia banyak belajar dan lebih kenal sama kita. Jadi nggak udah gede baru kenal sama kita. Karena kalau dari baby kan dia lebih lebih istilahnya ngerti kalau kita ini memang bagian dari dia gitu loh teman-teman, kurang lebih. So ya. Selanjutnya aku mau bahas apa lagi ya? Oh ya, mungkin bakal ada yang nanya, itu kalau dilepas di rumah apa nggak ini ya buang air besar gitu kayak pup gitu ya? Tentu aja teman-teman, namanya juga burung ya. Cuma kalau aku pribadi sih, jadi di meja tuh aku selalu siapin tisu. Dan dia itu tahu di mana dia harus pup. Jadi kadang-kadang dia pupnya di lantai juga, tapi aku langsung bersihin. Jadi langsung kasih ini basah, lap basah gitu. Terus mungkin bakal ada yang nanya, ya kalau gitu jangan dilepas-lepas. Nggak bisa teman-teman. Dia itu berhak untuk bebas gitu, tapi nggak bebas di alam luar ya, karena dia termasuk juga burung hias. Jadi dia tidak
apa ya istilahnya, tidak disarankan untuk dilepas di luar. Tapi ada juga info yang aku mau bagi. Jadi ternyata teman-teman, tidak hanya anjing atau hewan yang bisa diajak keluar itu yang bisa pakai rantai. Jadi kalau normalnya kan kalian tahu dong kalau misalkan hewan anjing itu kan kadang-kadang suka diajak keluar pakai rantai dong, ya kan? Dan ternyata teman-teman, burung juga bisa. Aku baru tahu dong. Jadi ternyata pas kita cek-cek di website, tanya-tanya sama info-info, kan di sini ada tuh grupnya yang punya binatang macam-macam ya, kayak misalkan grupnya si Perhura ini, si Grogu, ada juga grupnya gitu. Jadi tuh ada tali, ya istilahnya kayak rantai, tapi bukan rantai ya. Jadi tali buat buat keluar, jadi dia bisa dipakein tali gitu loh teman-teman, terus kita bisa ajak jalan-jalan keluar gitu, keluar rumah. Jadi kalaupun tanpa dia merasa tertekan karena ditutup sayapnya, enggak, karena bentuk talinya itu dari leher sampai ke badannya aja, jadi sayapnya juga tetap bisa terbuka gitu. Jadi kalau misalnya kita ajak keluar, seandainya dia terbang pun di luar nggak masalah, karena talinya itu bakal narik panjang dan pendek sendiri gitu. Jadi otomatis, so lain kali aku bakal kasih lihat ke kalian, kan aku masih belum beli dan aku mesti ajarin dia dulu untuk pakai talinya gitu. Nanti kalau udah aku pasti share ke kalian setiap setiap yang baru dari Grogu, aku akan update untuk kalian gitu ya. Karena kan mungkin ada teman-teman di luar sana yang punya hobi pelihara burung gitu ya. Dan kemudian aku mau bahas soal kalau misalkan mandinya gimana. Nah, gini loh teman-teman. Kalau misalkan si Rama dan Sinta yang lovebird itu, yang Akapurnis, itu dia biasanya mandi sendiri kan, karena dia tidak jinak. Jadi dia tidak di tangannya kita gitu loh. Dia tidak ke tangannya kita. Tapi kalau si Grogu ini kita memang siapin dia kayak bathtub gitu buat dia mandi sendiri, tapi dia lebih sering mandi mintanya sama kita, karena bathtubnya itu malah dipakai cuma buat nyuci kepalanya sama minum doang. Jadi dia itu mandinya di bawah keran. Jadi biasanya kan kalau di kamar mandinya kita tuh ada kayak wastafel gitu ya. Nah, jadi air dari wastafelnya itu kita nyalain, terus dia kayak mandi sendiri aja dia di bawah air keran gitu. Dan airnya juga temperaturnya juga nggak terlalu dingin, nggak terlalu anget, yang sedang-sedang aja lah, gimana kayak kita mandi gitu. Itu terus apalagi ya soal makanan. Kalau makanan itu kita biasanya kasih dia kayak biji-bijian gitu loh. Jadi ada, kalau misalkan kita beli di toko binatang gitu ya, ada bagian makanan untuk burung-burung. Nah, untuk bijian-bijian burung-burung ini itu tuh ada jenis-jenisnya. Jadi di dalam di tokonya itu ada kayak gambar dibungkus biji-bijiannya itu, ini untuk burung apa, ini untuk burung apa gitu. Jadi jelas teman-teman, gampang kalau soal makanan. Nah, itu makanan keringnya. Kalau makanan basahnya, aku biasanya sama Marek suka bikinin dia kombinasi. Jadi yang pertama kombinasi, kalau di sini Belanda ada namanya beschout, terus juga telur sama apa yang Marek, beschout en een ei. Eiervoer. Ja, en wat nog meer? Nog één, je hebt er 3. Sappel. Oh ya, jadi kalau aku sama Marek sebenarnya bisa dicampur-campur apa aja. Cuma kalau kita biasanya buat beschout, terus apel, sama 1 telur. Jadi resepnya nih teman-teman, nanti aku akan nggak aku bagi-bagi di sini karena demi konten. Nanti aku akan kasih tahu kalian gimana cara bikin makanannya si Grogu gitu ya, makanan versi yang boleh dan layak untuk dimakan sama si Grogu gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, jadi itu makanan versinya kita ada 2 macam. Jadi yang pertama itu campurannya yang itu. Terus yang kedua kita punya campuran sayur-sayuran. Nah, sayur-sayurannya itu apa aja, Marek? Broccoli, Veldsla, en dan sla, rucola, ik heb mais, en mais, jagung, appel, apel, buah apel ya teman-teman. gaan. Nee. Apalagi Marek? Kijk, dat. Paprika. Paprika. Dan itu aja sih biasanya teman-teman. Itu kita blender, tapi nggak blender sampai halus banget ya. Terus kasih makan ke dia. Lain kali aku bakal kasih lihat kalian gimana cara buatnya, oke? Teman-teman, aku kan bilang kalau dia senang di di rambutku ya. Nih aku kasih lihat ya. Ini kalau udah di rambutku. Kom, stop. Ini dia kalau di rambutku dia langsung main-main gitu. Coba dia lihat. Tuh. Rogo. Vindt de camera niet.
Sentiment. Tuh, dia senang di rambutku gini. Dia kadang suka masuk-masuk gini. Aduh, Grogu. Aduh. Tuh. Tuh, dia masuk-masuk. Grogu. Tuh kan. Nanti tuh dia diem, teman-teman. Abis itu dia tidur deh. Dia senang banget dia main sembunyi-sembunyian gitu ternyata. Grogu? Halo? Halo? Hey? Halo? Hey? Siapa tuh ya? Hai teman-teman. Aku Grogu. Minta ini dia. Marek suka Grogu? Grogu suka Marek. Grogu suka Marek? Suka apa? Suka kepala Marek. Nah, suka. Jadi teman-teman kalau sama Marek tuh dia senang banget di kepalanya dia, tau nggak? Ya mungkin karena licin dan mengkilat itu ya. Kalau sama aku dia senang di rambutku gitu. Tapi kalau misalkan di rambutku mesti nggak boleh ada kayak biasa aku suka pakai vitamin rambut ya. Jadi kalau misalkan aku mau main sama dia, aku nggak boleh pakai vitamin rambut karena itu nanti bakal masuk di mulutnya dia dan itu bahaya buat dia gitu. Ya teman-teman, itulah tadi info-info soal perburungan dan perkenalan dengan Grogu. Nah, vlog kali ini segitu dulu, videonya sekian dulu tentang Grogu. Next aku bakal update lagi tentang Grogu yang lain-lainnya, kalau misalkan dia udah bisa coba hal-hal yang baru. Sebagai penutup, aku bakal kasih lihat ke kalian kandangnya Grogu atau rumahnya Grogu. Terima kasih sudah menonton video aku sama Grogu, sama Marek. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa berdoa supaya kondisi semuanya semakin membaik. Dan tentunya salam dari Belanda, dari Grogu, dari Alblasserdam. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu info ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di sekitar kalian. Oke? So, terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah Grogu.